Teman-teman, video ini saya akan berbagi cara untuk memperbaiki tas tangan atau handbag. Resletingnya ini sudah rusak teman-teman. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki atau menggantinya? Simak saja terus videonya. Langsung saja kita proses pengerjaannya ya teman-teman. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan ialah mengeluarkan furing dari tasnya ya teman-teman. Kita pisahkan dulu furing dengan membuka jahitan di tepi ini. Kita bisa menggunakan cutter ataupun pendedel teman-teman. Sini saya memilih untuk memakai cutter. Kita buka saja jahitan di tepi ini untuk memisahkan furing dari tas ini ya teman-teman. Karena dengan membuka ataupun memisahkan furingnya ini terlebih dahulu teman-teman, pengerjaan dalam mengganti resleting akan lebih mudah daripada kita langsung membuka resletingnya ya teman-teman. Jadi kita harus pisahkan dulu furing, karena furing dengan resleting ini menyatu, bukan resleting menyatu pada tasnya. Nah, setelah furing ini lepas dari tasnya, kita bersihkan sisa-sisa jahitannya ya teman-teman, sisa-sisa potongan benang yang kita potong tadi. Kita pastikan bersih agar nanti hasil jahitan kita rapi teman-teman. Kita harus pastikan bersih ya teman-teman. Kita cabut jika ada benang yang tertinggal di bodi tasnya teman-teman. Nah, setelah tas bersih, baru kita lanjutkan untuk membuka resleting ataupun kain furing ini ya teman-teman. Kita buka resletingnya karena kita akan menggantinya dengan resleting yang baru teman-teman. Tidak mengakal-akalinya, tapi kita akan menggantinya teman-teman. Nah, setelah daun resleting terlepas semuanya, baru kita buka stoppernya ini ya teman-teman. Ini stopper lama, kita buka. Kita akan gunakan kembali nanti teman-teman. Stopper ini agar kepala resleting tidak terkeluar dari relnya teman-teman. Dan kita bersihkan juga. Kita bersihkan stoppernya ini teman-teman, lalu kita bersihkan kain furingnya juga teman-teman. Kain furing kita bersihkan juga, sisa-sisa potongan benang yang tertinggal kita bersihkan. Setelah itu teman-teman, jika sudah bersih semua, baru kita akan mengganti resleting ini dengan yang baru teman-teman. Saya memilih warna yang sesuai ya teman-teman, dan saya membelahnya, lalu saya akan menyisipkan ujungnya seperti ini. Dan ini fungsinya untuk mengunci kepala resleting untuk tidak keluar ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Dan di ujung sini pakai stopper. Nah, kita jahit daun resletingnya dulu ya teman. Furing kita sisihkan dulu, furing. Daun resleting kita jahit dulu, dan jangan lupa untuk selalu mengunci di ujung jahitan teman-teman. Kita kunci agar jahitan tidak mudah terlepas teman-teman. Kita pastikan daun furing maksud saya daun resletingnya lurus dengan kain sintetis itu tuh teman-teman. Dan di akhir jahitan kita kunci juga teman-teman, agar jahitan kita kuat dan tidak mudah lepas ya teman-teman. Kita kunci juga teman-teman. Setelah itu teman-teman, kita cek sebentar apakah pemasangan resleting, daun resleting ini sudah benar.
baru kita akan kita balik. meneruskan untuk menjahit kain furingnya teman-teman. Kain furing kita jahit setelah daun resleting terjahit teman-teman. Ini adalah cara yang paling mudah dan lebih rapi kalau menurut saya, karena kita akan mudah memposisikan daun resletingnya dan kain furingnya teman-teman. Kita jahit tidak bersamaan, tapi jahit daun resleting baru saya menjahit furingnya teman-teman. Setelah itu teman, kita lakukan hal yang sama untuk memasang daun resleting di satu sisi. Namun sebelumnya kita pastikan dulu teman-teman, bagian plastik selalu berada di atas dan tidak berada di dalam untuk pemasangan kepala resletingnya ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Tidak lupa juga memberi kuncian pada jahitan akhir teman-teman, agar jahitan kita kokoh. Dan kita pasang furingnya kembali. Kita mencoba untuk membuat serapi mungkin ya teman-teman. Kita biasakan bekerja yang rapi, yang kemas. Jadi kepuasan pun berada di kita sendiri ya teman-teman. Hasil kita kerja bagus, kita pun senang hati juga. Nah, sekarang kedua sisi resleting sudah terpasang ya teman-teman. Jadi kita cek kembali teman-teman apakah sudah rapi dan kedua sisi daun resleting sudah terpasang dengan benar, karena ini untuk kelancaran kepala resleting nanti ya teman-teman. Kalau sudah terpasang jalannya bisa lancar. Dan setelah kita pasti, baru kita masukkan furing kembali ke dalam tasnya teman-teman. Kita posisikan seperti semula ya teman-teman. Sambungan akan bertemu dengan sambungan seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita menjahitnya tidak ada kedutan ataupun posisinya kembali kepada seperti semula ya teman-teman. Di sini kita perlu mengganti untuk benangnya ya teman-teman. Kita gunakan warna benang yang sama dulu teman-teman. Warna tas berwarna coklat, jadi kita harus menggantinya dengan benang warna coklat juga teman-teman. Jadi, dan jangan lupa untuk mengganti benang yang berada di dalam skocinya juga, kita samakan warnanya teman-teman. Kita samakan warnanya. Setelah benang terpasang, baru kita bisa melanjutkan penjahitannya teman-teman. Kita kunci dulu di bagian sambungan ini ya teman-teman. Ini sangat penting sekali, jadi kita kunci dulu agar menghasilkan jahitan ataupun hasil akhir yang rapi, tidak ada kedutan dan posisi kembali seperti sedia adanya ya teman-teman. Kita kunci di bagian sambungan-sambungan itu teman-teman. Kita kunci di sisi satunya
baru kita akan menjahitnya di sebelahnya juga teman-teman. Nah, kalau kita sudah kunci seperti ini, nah kita tidak akan khawatir jahitan kita akan lari ya teman-teman. Maksudnya tidak tepat di posisinya. Jadi sebelum kita menjahitnya atau mengembalikannya ke asalnya, kita kunci dulu. Jadi hasilnya akan seperti adanya sebelum kita bongkar ya teman-teman. Nah, baru kita ke sisi sebelahnya untuk memulai jahitannya ya teman-teman. Dan selalu kita kunci di ujung jahitan. Walaupun di posisi ini agak tebal ya teman-teman, karena ini pertemuan antara sambungan furing dan sambungan body tasnya itu sangat tebal ya teman-teman, berlapis-lapis. Nah, setelah itu baru kita bisa teruskan jahitnya sampai selesai ya teman-teman. Dalam pemasangan ini kita perlu hati-hati karena ini pekerjaan ataupun proses yang akhir ya teman-teman, dan ini berada di posisi luar. Jadi kita pastikan betul-betul lurus ataupun kembali kepada posisi semula teman-teman. Kita lakukan pelan-pelan saja, dan di bagian ini teman-teman abaikan saja muncung saya dan hidung saya yang pesek itu teman-teman. Jadi teman-teman mesti membantu saya untuk like dan subscribe agar nanti hidung saya jadi mancung sedikit lah teman-teman. Kita lakukan jahit dengan teliti teman-teman, karena ini adalah proses yang paling akhir, dan ini bagian sisi luar yang terlihat ya teman-teman. Kita jahit saja dengan teliti agar menghasilkan hasil yang rapi dan memuaskan bagi kita juga pelanggan ya teman-teman. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kita sendiri juga teman-teman. Nah, jangan lupa kunci bagian akhir jahitan juga agar jahitan tidak mudah terlepas ya teman-teman. Setelah itu teman-teman baru kita bisa memasang kepala resletingnya teman-teman. Nah, kalau kepala resleting dipasang duluan teman-teman, proses pengerjaannya kalau menurut saya agak ribet. Jadi saya memasangnya itu pada akhir pengerjaan dalam proses keseluruhannya ya teman-teman. Saya pasang terakhir. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan jalannya lancar ya teman-teman. Nah, kita cek apakah lancar, enak dibuka, enak ditutup. Nah, kalau sudah lancar baru kita bisa memasang stoppernya teman-teman. Pemasangan stopper ini kita jahitnya berulang-ulang ya teman-teman, karena ini jaraknya pendek sekali, jadi jahitan mudah terlepas teman-teman. Nah, pemasangan stopper ini sudah selesai teman-teman, bermakna proses pengerjaan perbaikan resleting sudah selesai juga, dan kita cek kelancarannya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi seperti itulah teman-teman video tutorial cara memperbaiki handbag
atau tas tangan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk men-like-nya dan men-subscribe, juga men-share-nya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya yang lain. Wassalamualaikum.